Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri CGP dari SD Negeri Dumbrangan 2, SD Negeri Pitu 2 dan SD Negeri Pitu 3. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini untuk menghadiri aksi nyata budaya positif. Susunan acara aksi nyata diseminasi budaya yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah akan berikan kelancaran dalam acara kita hari ini. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Kepada Bu Said dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dari CGP dari SD Dumbrangan 2, Pitu 2 dan Pitu 3. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru peserta acara pada pagi hari ini serta CGP dari SD Dumbrangan 2, SD Pitu 3 dan SD Pitu 2. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu di sini dalam acara aksi nyata budaya positif CGP angkatan 9 dari Kecamatan Pitu. Sholawat dan salam tak lupa senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan adalah terima kasih atas kedatangannya pada pagi hari ini, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada CGP dari Parwil Pitu yang sudah
menyelenggarakan acara ini, acara yang sangat bermanfaat buat saya. Karena dengan acara seperti ini para CGP itu bisa sharing apa yang mereka dapatkan selama ini. Ini selama mendapatkan pendidikan baru berapa bulan, tentunya sudah berapa persen ilmu yang mereka serap, dan itu harus ditularkan, harus di-sharingkan kepada kami-kami yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam rekrutmen CGP. Jadi acara yang semacam ini seharusnya kita sambut dengan semangat juga, seperti semangatnya beliau-beliau yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Yang kedua, saya harapkan dengan acara seperti ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang belum sukses dalam rekrutmen CGP, sehingga kita bekerja itu motivasinya tidak hanya sekedar melaksanakan tugas tidak, tetapi selalu mendapatkan ilmu-ilmu terbaru yang bisa kita berikan kepada anak didik kita. Karena anak didik itu berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi apa yang kita berikan kepada mereka itu juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Selayaknya kita sebagai guru itu harus juga mengikuti ilmu pengetahuan yang bisa menselaraskan dengan perkembangan zaman. Salah satunya yang seperti ini. Jadi saya harap mereka yang sudah masuk dalam pendidikan guru penggerak ini bisa memotivasi teman-teman yang belum, sehingga kalau di lingkungan kita terdapat semakin banyak calon guru penggerak, berarti kita berharap pendidikan di lingkungan kita itu juga akan semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya acara-acara seperti ini, itu kami semuanya berharap bisa membawa manfaat, bisa memberikan manfaat untuk kami sebagai peserta yang nanti bisa kami terapkan di lingkungan pendidikan kita masing-masing, di sekolah kita masing-masing, sehingga ada ilmu baru yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Nah, dengan cara seperti itu, bagi saya pribadi kegiatan ini tidak hanya sekedar kegiatan yang formalitas harus diadakan saja dalam rangka pendidikan guru penggerak, tidak, tapi benar-benar merupakan kegiatan yang memberi manfaat. Nah, harapan saya seperti itu. Tidak banyak yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya cuma memberi ucapan selamat kepada CGP dari Nulangan 2, Pitu 2 dan Pitu 3. Semoga pendidikan guru penggerak yang harus dijalankan selama 6 bulan ke depan itu berjalan dengan lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat terutama untuk diri sendiri dan juga untuk kita semuanya sebagai pendidik dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Disandi. Acara yang tepat adalah acara ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam diseminasi budaya positif ini akan kami sampaikan bertiga. Saya sendiri, beliau CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Nulangan 2, kemudian ada Bu Indah Sriwiyanti dan Pak Yasin Suryani. Nanti kami akan menyampaikan materi budaya positif secara bergantian. Untuk penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Indah Sriwiyanti yang akan menyampaikan tentang disiplin positif dan motivasi perilaku serta paradigma perubahan. Kepada Bu Indah dipersilakan.
ini untuk mengikuti acara kami. Semoga acara pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan yaitu materi pertama tentang paradigma perubahan, paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, kita semua dengan paradigma pendidikan yang baru itu memang kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Nah, tujuannya adalah yaitu untuk membentuk karakter guru, murid, bahkan visi misi sekolah. Ini kaitannya dengan budaya positif yang akan kami sampaikan nanti. Nah, sekarang kita refleksikan Bapak Ibu dengan pertanyaan ini. Tidak perlu dijawab secara tertulis, cukup kita renungkan mungkin sebagai bahan renungan kita. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Serta apakah memberi penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Dan kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Pada kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru dengan salah satu alternatif terakhir, kalau perlu hukuman itu tidak diberikan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dan untuk nilai-nilai kebajikan universal itu kita yang diyakini oleh Kemendikbud untuk kita kembangkan itu dari 6 lembaga, yaitu profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari Ibu Primary Years Program atau PYP, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, nilai kebajikan yang diyakini yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya untuk peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, dan kehormatan. Dari The 7 Essential Virtues Building Moral Intelligence, nilai-nilai kebajikannya yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan sedangkan kebutuhan dasar manusia yaitu meliputi kasih sayang dan rasa diterima,
keinginan untuk bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, serta kesenangan. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Untuk materi berikutnya masih saling berkaitan Bapak Ibu dan akan dilanjutkan oleh Ibu Nurul Mubarak. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Ngantuk? Coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Yes. Ada lagi tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best, we are the best, yes, yes, yes. Tangan dulu semuanya. Bapak Ibu, ya mohon maaf waktunya sudah meminta waktu Bapak Ibu semua karena ini kami rasa adalah materi yang sangat penting untuk kita semua saja Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Tanpa kita sadari kadang-kadang ini aku harus termotivasi, aku mempunyai motivasi ini. Itu kadang kita ucapkan dalam lisan kita atau dalam hati kita. Untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Guru pasti mempunyai motivasi. Murid kita juga pasti mempunyai motivasi. Next. Motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu, ada 3 hal yang menjadi faktor motivasi dalam perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya gini, murid melakukan disiplin itu karena ia takut dihukum. Nah, karena takut dihukum ini motivasi yang berasal dari ekstensi, jadi dari luar dirinya sendiri. Seorang siswa datang terlambat tepat waktu karena siswa tersebut takut mendapatkan hukuman, takut dimarahi oleh guru. Sama halnya dengan seorang guru. Pernah Bapak Ibu datang tepat waktu, nanti kepala sekolah itu dimarahi kepala sekolah, atau mungkin merasa seorang guru karena dia seorang guru teladan berprestasi malu kalau tidak datang tepat waktu, malu dengan embel-embel guru berprestasi. Berarti motivasi tersebut adalah merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini dilakukan karena mendapatkan imbalan. Misalnya, anak datang tepat waktu. Anak-anak, bagi anak yang datang tepat waktu akan mendapatkan hadiah. Berarti anak datang tepat waktu bukan karena motivasi dalam dirinya, tapi karena penghargaan. Berarti masuk dalam motivasi ekstrinsik karena di luar dari kesadaran sendiri. Sama halnya dengan seorang guru, ketika datang di sekolah tepat waktu karena ada ribut atau mungkin karena tadi embel-embel guru berprestasi, guru teladan, malu jika dicap guru teladan kok seperti ini. Berarti masih motivasi ekstrinsik, belum kesadaran sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan harga diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, inilah kesadaran yang timbul dari diri sendiri yang dinamakan motivasi intrinsik. Datang tepat waktu karena memang dia ini dihargai, karena juga dia menghargai muridnya yang sudah tepat waktu. Itu misalnya seorang guru. Siswa juga begitu, datang tepat waktu, tidak akan takut dimarahi guru, tidak takut bukan karena ribet atau sebagainya, memang karena dia kesadaran sendiri datang tepat waktu. Next.
konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu mungkin sering mendengar hukuman istilah istilah konsekuensi. Mungkin yang restitusi ini ada yang masih asing dengan istilah restitusi. Hukuman itu apa? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan terlebih dahulu. Tidak ada pengaruh dari pihak guru baik sebelum atau sudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi kalau hukuman itu bersifat satu arah dari guru, tidak ada kesepakatan antara murid dan guru. Biasanya diberikan untuk yang melanggar selama ini. Next. Konsekuensi itu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kalau konsekuensi ini sama-sama tahu antara guru dan siswa karena sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dibuat. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi meskipun dibuat berdasarkan kesepakatan, tetapi ternyata murid itu tidak nyaman dengan konsekuensi yang diterimanya. Restitusi. Apa itu restitusi? Proses yang memungkinkan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, memperkuat karakter mereka, dan belajar mencari solusi untuk masalah. Ini bukan hanya tentang perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, melainkan tentang menjadi individu yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi kembali lagi bahwa restitusi ini muncul dari rumah kesadaran diri, baik itu murid atau murid bersekolah. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman, ternyata Bapak Ibu, hukuman itu menyakitkan. Betul atau tidak? Mungkin selama ini ketika kita dulu jadi siswa dihukum, kadang kan ada rasa gunduk dalam hati pada guru kita. Apalagi sesuatu yang hukuman itu kita tidak ikut berbuat salah, tapi kita kena imbasnya, pasti akan selalu terkena. Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, menyiksa, murid menyembunyikan kesalahan, tidak jujur akibatnya karena takut hukuman. Kemudian murid menjadi tidak ramah. Kira-kira hukuman ini negatif semua ya? Jadi bagi siswa itu ternyata hukuman ini negatif semua dampaknya pada siswa. Sedangkan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat ini. Kenapa tidak efektif atau merusak hubungan? Karena biasanya kan selama ini kadang kita memberikan penghargaan mungkin nilai murid yang nilainya bagus. Ternyata murid yang nilainya kurang juga ingin. Tadi aku pengen dapat hadiah, ternyata aku tidak bisa. Jadi tetap setiap anak itu pengen dihargai, pengen mendapatkan reward atau hadiah dari guru. Jadi ternyata menyakitkan. Kita selama ini tidak sadar bahwa ternyata penghargaan yang kita berikan itu ada luka yang membekas di hati anak-anak. Kemudian mematikan kreativitas karena tadi dia kreatif karena ada reward, karena ada penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking, karena itu sejak kurikulum 13 dia tidak ada ranking karena ini akhirnya ada kesenjangan untuk yang peringkat atas dan peringkat bawah. Merampas hak menghargai diri karena kembali lagi daripada penghargaan. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan karena tadi dibuat berdasarkan kesepakatan. Jadi murid otomatis menghormati peraturan yang sudah disepakati. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi
melakukan sebuah kesalahan, maka murid akan mencari solusinya, akan perbaiki perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjangnya adalah berdampak positif dalam diri anak, karena dia diberikan solusi dari permasalahannya. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selama ini mungkin kita menganggap bahwa murid adalah kontrol, murid terletak pada guru. Ternyata paradigma itu saat ini itu yang disampaikan oleh pemerintah dan oleh para praktisi pendidik, bahwa kontrol diri murid adalah terletak pada diri masing-masing. Bukan seorang guru yang memberikan kontrol kepada muridnya, tetapi diri sendiri, murid sendiri yang memberikan kontrol. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi siswa akan, kalau dengan restitusi ini, siswa akan menjadi pribadi yang positif dengan menanamkan nilai kebajikan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ciri-ciri restitusi bagaimana? Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusi. Restitusi adalah fokus mencari solusi dari kesalahan yang sudah diperbuat murid, bukan dengan hukuman atau konsekuensi, namun mengembalikan murid kepada jati dirinya untuk mengembalikan atau untuk mencari solusi bersama-sama. Perbedaan ini kasus ya, siswa sering tidak mengerjakan tugas. Bapak Ibu mau diamati hukuman, konsekuensi, restitusi, kira-kira yang lebih sering kita laksanakan mana? Hukuman. Guru menghukum siswa untuk hormat bendera di lapangan selama 10 menit. Sekarang tidak ada lagi, mungkin zaman dulu itu ada seperti itu, tapi sekarang guru tidak ada yang memberikan hukuman. Guru marah dan siswa menjadi takut, mungkin secara tanpa sadar adalah dari verbal, dari ucapan kita. Kok kamu lagi tidak mengerjakan, kemarin sudah mengerjakan, sekarang nggak mengerjakan. Nah, tanpa sadar kadang kita mengucapkan seperti itu, ternyata itu masuk dalam verbal, hukuman verbal. Konsekuensi, guru berikan konsekuensi mengerjakan tugasnya atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Ini mungkin masih ada yang melaksanakannya. Kemudian guru tegas dan sedang menghormati. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nanti untuk keyakinan kelas akan disampaikan oleh Pak Yasin, langkah-langkah dan pembuatan keyakinan kelas, sehingga antara guru dan siswa ada kesepakatan bersama di kelas, sehingga apabila ada siswa yang melaksanakan atau membuat pelanggaran, maka akan diingatkan kembali keyakinan kelasnya seperti apa. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Coba Bapak Ibu, kita jawab sama-sama. Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi". Siswa terlambat karena terlambat ke sekolah. Untuk hukuman atau konsekuensi, jangan takut, tidak salah, tidak apa-apa. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Jadi sebelumnya berarti ada kesepakatan. Next. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul sekali. Next. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul, konsekuensi.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau hukuman? Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman pada saat pelajaran. Hukuman? Ya, betul, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Dari sebelumnya sudah ada kesepakatan antara guru PJOK dan siswa yang terlambat. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian teman sebagai pemantau, sebagai manajer. Sekarang saya akan membagikan kertas. Silakan ditulis pada posisi manakah panjenengan semuanya. Kalau misalnya tidak bawa, disimpan dalam hati jawabannya. Jadi, monggo ditulis. Minta satu-satu kertas. Pada posisi kontrol yang mana diri Bapak Ibu semua? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman dengan muridnya, sebagai pemantau, dan sebagai manajer? Disimpan saja jawabannya, ditulis. Nanti kita lihat materi. Banyak. Bapak Ibu, coba mari kita simak video yang sangat bermanfaat bagi kita. 5 posisi kontrol seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Saya
ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pokoknya masih sama Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nan? Iya, saya. Iya, Bu. Abi, ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Bikin senang Ya sudah sana Nah, masuk itu kelas. yang Udah, garis sudah bawahi absen kamu. bikin senang Kamu ibu. ini ada-ada saja. Makin kecewa ibu. Itu untuk posisi teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir di posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Bapak Ibu, sudah kita saksikan 5 posisi kontrol. Kira-kira sesuai apa tidak yang ditulis Bapak Ibu semua tadi? Ya.
sebagai seorang manajer. Jadi selama ini tanpa sadar kita mungkin pernah melakukan posisi 1, 2, 3, 4. Sekarang sudah mengetahui ternyata bahwanya posisi yang paling yang sesuai adalah posisi manajer. Tadi sudah Bapak Ibu ya, dalam video tadi sudah posisi membuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi kenapa tadi kami tayangkan videonya, karena lebih efektif dan lebih mudah difahami jika menonton video secara langsung. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini pasti terjadi di sekolah kita masing-masing. Penghukum pakai aturan sekolah lalu berdiri di sana. Masih ada siswa yang tidak memakai dasi atau tidak atribut tidak lengkap. Kalau misal kita bariskan bareng sama yang lengkap iri. Nah itu loh kan masalahnya di lapangan itu seperti itu. Bu, kok enak itu gak pakai kaki kok bisa berdiri sama-sama yang seragamnya lengkap. Nah seperti itu kadang dari siswa. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sekali sama kamu. Ada kata kecewa sekali sama kamu. Jadi seperti yang dalam video tadi, membuat anak itu merasa dirinya gagal. Teman, ayolah, tolong ibu, ayolah, pengertian pada ibu. Jadi anak diminta untuk mengerti kita sebagai seorang guru, mengerti keadaan. Bangga kali tidak apa-apa, salah dan sebagainya. Kamu sudah melanggar apa? Pemantau, jadi bersikap datar, ya, ekspresinya, kemudian bahasa menggunakan bahasa yang formal. Kalau pemantau, manajer tadi menanyakan keyakinan siswa, mencari solusi bersama-sama. Terlambat, kira-kira siapa yang bisa membangunkan kamu? Oh kakak bu, siapa lagi? Ibu bu, kapan mulainya? Jadi ditanyakan langsung, kapan memulainya? Solusinya kapan? Segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Siswa akan lebih percaya diri karena merasa dihargai. Studi kasus. Ini salah satu contoh. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau perhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak tak acu pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acu tak acu, dan nilai-nilainya tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu bu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasar sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu tidak kasar sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Bapak Ibu, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dan katanya kepada Fajar masuk dalam posisi kontrol apa? Membuat atau merasa bersalah. Jadi karena bukunya jegek mungkin menghadapi Fajar yang bolak-balik ya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, akan dituliskan oleh Pak Yasin Sule. Kepada Pak Yasin, silakan. Alhamdulillah. Ini mungkin tinggal 2 materi terakhir ya. Masih semangat ya? Sudah hampir 1 jam, jadi mungkin sampai 1 jam nanti batas waktunya. Jadi langsung saja ya.
kita akan langsung pada kegiatan kelas. Jadi intinya materi-materi kita hari ini adalah menumbuhkan atau memunculkan budaya positif di sekolah kita, baik di kelas dan di sekolah. Jadi jangan sampai murid itu, anak-anak itu di pikirannya ketika sekolah itu isinya peraturan dan juga hukuman, sehingga anak itu kadang takut untuk sekolah. Pasti ada di setiap sekolah itu ada anak yang mogok sekolah tuh. Gara-garanya apa? Karena gara-garanya PR, gara-garanya tugas, takut gurunya dan sebagainya. Dan itu berarti masih perlu kita tingkatkan lagi sesuatu yang positif yang menjadikan anak itu senang ketika ke sekolah. Baik, melanjutkan yang tadi sudah ada cara sikap kita dalam menangani kasus-kasus. Selanjutnya dalam memunculkan budaya positif itu adalah dengan memberikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas terutama ini untuk wali kelas ya, terutama wali kelas dan juga mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah juga bisa memberikan keyakinan kelas. Jadi memunculkan sesuatu keyakinan yang positif, bukan sesuatu yang aturan yang menakutkan. Jadi ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bedanya apa? Karena selama ini mungkin di kelas kita hanya ada peraturan. Anak harus begini-begini, itu namanya peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Jadi intinya hanya aturan saja. Kamu harus memakai helm, harus memakai masker, itu namanya aturan. Coba selanjutnya. Nah, di situ akan muncul membedakan. Kenapa kok peraturan? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan? Di situ adalah ada perbedaannya. Ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kita lupa bahwa kita buat aturan itu ada nilai yang ingin kita tuju, dan kadang itu nggak sampai ke anak. Kembalikan buku pada tempatnya. Mungkin ini di perpustakaan ya. Padahal itu ada sesuatu yang ingin kita ajarkan untuk anak. Nilai apa? Yaitu tanggung jawab. Cuma kadang anak itu nggak merasa bahwa memberikan buku itu adalah tanggung jawab. Itu mengembalikan karena ada aturannya mengembalikan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu aturan di kelas. Padahal intinya di situ adalah saling menghormati orang lain. Itu yang harus anak-anak kita ketahui. Selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dalamnya ada apa? Menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ada apa di situ? Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Intinya apa? Untuk kesehatan kita. Bergantian atau menunggu giliran. Apa keyakinan kelasnya? Yaitu menghormati orang lain dan sebagainya. Itu ada tulisan. Jadi kita harus bisa memunculkan intinya. Jadi jangan sampai ada banyak sekali peraturan yang ditaati anak-anak atau bapak guru, tapi mereka tidak tahu sebenarnya apa sih aturan itu. Maka sebaiknya daripada buat peraturan, kita langsung munculkan saja menjadi keyakinan kelas. Lanjut. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada nilai keselamatan, ada banyak sekali nilai-nilai positif ya di situ. Yang seharusnya itu yang anak-anak pahami. Jadi tidak hanya melakukan suatu peraturan, tapi anak-anak harus tahu sehingga mereka itu melaksanakannya dengan senang hati, dengan sadar. Oke, lanjut dulu. Ada pembentukan keyakinan kelas lain. Sekarang bagaimana caranya guru itu bisa memunculkan keyakinan kelas? Jadi anak itu tidak terdoktrin di sekolah itu isinya hanya aturan-aturan saja yang harus ditaati. Jadi mereka sadar ketika melakukan itu ternyata ada sesuatu yang bermanfaat dan berharga untuk dirinya. Yang pertama apa? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi
teman yang susah saling memberi atau saling menghormati. Berarti di situ ada apa? Ketika guru berbicara untuk menyampaikan materi, anak-anak harus menghormati guru, diam, mendengarkan. Jadi tidak langsung anak-anak harus diam di kelas, bukan. Tapi anak-anak harus tahu, anak-anak itu harus menghormati sesama. Selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya tadi seperti itu. Disiplin, saling menghormati, saling menghargai. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak ada itu keyakinan kelas yang negatif. Ya kalau ada negatif itu namanya peraturan. Tidak boleh membawa HP. Kok ada tidak boleh, berarti itu negatif. Berarti itu bukan keyakinan kelas. Tidak boleh mengecat rambut. Tidak boleh memakai celana yang pendek dan sebagainya. Itu adalah peraturan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Di situ mungkin bisa dilihat bersama-sama, ada langkah-langkahnya. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan bersama-sama. Jadi anak-anak dimintai, ayo anak-anak coba sebutkan kalau di kelas itu kita harus bagaimana ya anak ya. Harus saling harus saling gini-gini, nanti akan muncul. Yaitu nanti dijadikan satu, diambil yang positif. Kalau ada yang negatif, diarahkan nanti ke arah yang positif. Itu ada contoh hasil keyakinan kelas 5. Bertanggung jawab mengerjakan tugas PR, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan, menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Jadi bisa itu di kelas-kelas kita isinya seperti ini. Jadi yang muncul itu yang positif. Kalau yang negatif nanti pikiran anak juga negatif. Lanjut. Nah ini sebelum masuk ya materi yang terakhir ya, ini ada beberapa petikan untuk kita semuanya para guru yang mungkin dari tadi sudah diberikan materi dan itu mungkin berat untuk kita sebagai guru menghadapi anak-anak kita. Ada kutipan dari Kiai Maimun Zubair. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar. Jadi nanti kamu hanya marah-marah saja. Nah kalau ada anak yang nggak pintar dimarahi karena istilah emosi gitu ya. Jadi guru itu kalau ada anak yang dablek itu pasti emosi isinya. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah murid kelak jadi pintar tidak, itu urusan Allah. Kita ikhlaskan. Jadi nggak jadi guru yang suka marah-marah. Pagi sudah marah, siang marah. Nah itu luar biasa. Anak itu akhirnya sampai besar itu diingat-ingat itu ibu guru yang suka marah itu. Ingat, saya itu juga pernah itu. Sampai sekarang ada mindset guru yang pemarah. Dan saya berusaha nanti anak-anak didik saya itu nggak jadikan saya pak guru yang suka marah. Benar itu. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak menarik tangan kita menuju surga. Jadi luar biasanya guru adalah karena ada 3 amal yang tidak akan habis dan akan terus mengalir sebagai amal jariah. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita ikhlas mengajarkan sesuatu yang bermanfaat, ya itu nanti akan menjadikan pahala untuk kita ketika mereka anak-anak kita telah mengamalkannya. Insya Allah itu ya. Jadi jangan suka marah-marah. Kita ikhlaskan saja anak-anak kita. Doakan yang baik, ciptakan yang baik-baik. Dan itu ya. Itu mungkin ada selain guru agama bisa seperti itu ya, mengajarkan alif bata. Lanjut Bu. Oke, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi tadi sudah diajarkan bagaimana cara menyikapi. Sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Itu cara penanganan menggunakan restitusi. Jadi kan ada menghukum, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita menghadirkan, kita sebagai seorang pendidik yang mengajarkan menggunakan segitiga restitusi. Apa itu? Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Anak itu harus kita sadarkan dulu. Ya, jadi ketika ada anak bermasalah, kita panggil. Ketika menghadapi anak itu jangan sampai berdiri, dan duduk dulu. Ya, karena ketika berdiri
diri itu anak masih punya emosi dan sebagainya, dan guru juga seperti itu, dia jadi dulu dikandani. Jadi distabilkan identitasnya. Kamu kenapa tadi nak? Kamu ngapain tadi? Pak, saya tadi lagi guru-guru diarani Pak. Saya Pakku diarani gak terima Pak. Iya seperti itu. Allah gak terima. Dengan ini orang enggak begitu. Nah, nggak apa-apa sih di sini, nggak apa-apa. Ya, biasa dari biasa itu ya. Pak Yasin dulu juga pernah diarani. Ya, nggak apa-apa itu. Kalau emosi biasa. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Jadi biar mereka tidak semakin bersalah. Nah, kamu nggak apa-apa. Jadi dia turun dulu. Setelah itu validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita tanya. Dan tindakan tadi apa? Wow, tak jotos Pak. Sampai kamu nangis. Itu salah betul. Itu ditanya dong. Oh salah Pak. Nah, itu kan berarti dia mengakui kesalahannya tanpa kita menjadikan dia salah. Oh salah itu nggak boleh ya kan itu. Jadi kita kita validasi tindakannya. Kalau betul benar kesalahan, ya salah Pak. Nah itu nanti dia akan mengakui kesalahannya. Lalu menanyakan keyakinan. Kita sudah membangun keyakinan di kelas harus seperti ini. Nah itu berarti kamu melanggar apa itu? Termasuk pelanggaran apa? Saya berarti tidak tidak rukun dengan teman saya. Nah, itu nanti anak akan sadar. Setelah itu kita nasihati. Nah itu memang kayak bicara seperti mudah pakai restitusi, tapi kenyataannya kadang itu kita sudah bingung ngajar segitu banyaknya. Ada anak yang rame itu pasti isinya ya emosi, ya kan? Maksudnya, sini duduk dulu, lah kita jalannya lagi. Ya, memang itu sebuah teori yang mungkin ya akan berat, tapi kita sebagai guru madrasah kita berusaha memberikan yang terbaik untuk anak kita. Lanjut dulu. Terakhir, nah itu tadi ada menstabilkan identitas. Maka ini penting dilakukan agar bisa merasa dihargai dan dihormati. Jadi tidak langsung kita adjust. Oh bocah nggak boleh. Jadi kita ajak sharing dulu, kita ajak bicara yang baik. Gunakan bahasa yang positif, dengarkan cerita siswa, perlihatkan bahwa Anda percaya pada siswa. Loh Pak Yasin itu tahu kamu itu orang yang baik, kok orang gitu. Lah itu seperti itu. Oke lanjut dulu. Validasi tindakan yang salah. Jadi seperti itu, setelah distabilkan anak-anak tadi merasa percaya diri, distabilkan, gunakan bahasa yang positif, tunjukkan bahwa ada memahami sudut pandang pada siswa, bantu siswa untuk melihat dampak negatif. Jadi ditunjukkan, oh itu kalau kayak gitu salahnya gimana, salahnya bagaimana. Lanjut, menanyakan keyakinan kelas. Itu yang penting yang harus kita tampakkan ke anak. Karena kebanyakan itu jangan sampai ya ada guru yang muncul di kata-kata adalah kata-kata yang negatif. Karena guru adalah orang tua murid, orang tua siswa, anak-anak kita. Doa kita itu diijabah sama Allah. Kita baca, oh bocah bodoh. Nah itu anak juga seperti itu. Karena doa kita diijabah. Itu kita juga pada anak kita. Ketika nanti ada cerita ini menyangkut agama. Kalau di akhirat itu anak itu ketika ditanya sholatnya, bagaimana sholatmu? Wow, begini. Loh ini yang ngajari siapa? Guru saya Pak. Guru saya malaikat. Ditanya gurunya. Ketika guru itu tidak ridho, maka akan bermasalah. Jadi berapa berharganya kata-kata kita, doa-doa kita. Jangan sampai ada kata-kata negatif yang kita berikan kepada anak kita. Entah itu anak kita di rumah atau anak kita di sekolah. Sama semuanya adalah anak-anak kita yang harus kita doakan, yang butuh itu kita sebagai guru. Jadi kita doakan yang baik-baik sehingga anak-anak kita nanti jadi anak-anak yang baik. Meskipun sulit itu karena kita emosi, karena kita kesal dan sebagainya, maka itu adalah ujian kita sebagai guru. Itu terakhir. Jadi tadi sudah sama tadi menghukum tadinya. Jadi ada sebenarnya video restitusi ya, itu ya ini seperti tadi. Jadi ketika ada masalah anak-anak diajak dulu yang baik, ditanya masalahnya apa. Itu adalah salah satu tindakan yang menjadikan anak itu tidak merasa bersalah, tapi anak-anak itu
lapangan, sudah di pikiran anak itu beban yang berat, pulang ke rumah itu ada beban yang begitu berat. Nah itu luar biasa. Jadi memang berkata ini mudah, tapi untuk mengamalkan itu yang sulit. Tapi semoga saja kita semuanya sebagai guru-guru ini diberikan kemudahan, dijadikan sebagai guru-guru yang ikhlas beramalnya, dan menjadikan anak-anak kita nanti juga anak-anak yang bermanfaat, berakhlakul karimah, ya, sukses dunia akhiratnya itu ya. Mungkin itu penyampaian materi dari kami. Untuk yang terakhir masuk penutupnya. Coba ya. Sekarang di pertanyaan dulu, tanya jawab. Oke, mungkin sudah panjang lebar kami sampaikan dari Bu Indah, dari Bu Nurul dan saya. Mungkin ada Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu kepala sekolah yang ingin menyampaikan sedikit atau bertanya, kami persilakan sebelum kami akhiri. Ya, saya ini bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah harapan saja dari saya, kepala sekolah yang mempunyai JGP. Setelah saya ikuti kegiatan ini kurang lebih 1 jam lebih, saya merasa banyak sekali ilmu yang didapat dari kegiatan ini. Jadi kalau mereka bertiga itu belajar secara langsung, kami itu kan sudah hasil transferannya dari mereka. Jadi kita tidak usah ikut baca bukunya, kita tidak usah ikut kegiatan Zoom meetingnya, tapi kita tinggal terima bersih dalam waktu 1 jam. Itu sudah banyak sekali ilmu yang kita terima. Nah, saya berharapnya gini, mungkin besok aja di kegiatan seperti ini, Mas Ri. Jadi kalau kegiatan ini tadi kan cuman perwakilan dari masing-masing sekolah gitu saja nih. Padahal ilmunya itu sebenarnya semua guru itu butuh, Mas. Jadi saya kasihan lihat Bapak Ibu guru mungkin yang tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan transformasi ilmu-ilmu baru. Padahal ini kan untuk kita bekerja sehari-hari di sekolah itu sangat penting sekali. Jadi mungkin ke depannya kalau ada kegiatan seperti ini, bagaimana kalau kita itu mentransfernya ke semua guru, biar mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mendapat sharing ilmu-ilmu baru yang bermanfaat untuk kita sehari-hari sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Jadi kalau seperti ini, misalkan dari sekolah saya itu cuma ada kesempatan 2 orang guru, kita sendiri yang mendapatkan ilmu ini untuk menyampaikan lagi ke mereka itu mungkin cuma 75% maksimal. Mungkin bahkan tidak ada yang seperti itu. Jadi harapan saya untuk kegiatan ke depan seperti ini, berilah kesempatan kepada semua guru untuk mengikuti sehingga mereka juga mendapatkan ilmu yang baru. Itu harapan, karena kegiatan ini kan juga kita harus meninggalkan kelas dan lain sebagainya ya, Mas ya. Mungkin untuk acara lain besok lagi bisa dikoordinasikan. Saya mewakili dari KS penjenengan bertiga bisa lebih ke Pak Tri bahwa di sekolah kami karena ada kegiatan seperti ini, mohon waktunya untuk anak-anak libur ekstra atau bagaimana, karena semua guru kita upayakan untuk mengikutinya seperti itu. Sekedar harapan saja, terima kasih. Saya berharap bisa ditindaklanjuti. Pak Tersuan Salid itu masukan untuk kami. Kenapa kok hanya sedikit? Ya mungkin karena keterbatasan waktu juga. Ya mungkin ini 5 hari yang lalu mungkin ya baru ada rencana, karena memang nyatanya nanti akan diunggah di YouTube dan juga di PMM dan juga sebagai saya di LMS ya. Dan itu butuh waktu berapa hari saja sehingga mendadak ya. Untuk persiapannya juga kurang matang, jadi mohon maaf mungkin belum bisa mengundang lebih banyak lagi. Mungkin insya Allah kedepannya akan bisa lebih matang lagi adalah persiapannya membuat sebuah kegiatan itu mungkin. Terus ya mungkin itu dari beberapa guru mungkin cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya sebelum saya tutup
saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian, terutama pada Ibu Kepala Sekolah sekalian juga yang telah meluangkan waktu dan juga mengizinkan kami untuk memberikan pengibasan ya materi yang kami pelajari di CGP. Kami berharap selama di sini ada ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya yang kita bisa bawa ke lembaga kita masing-masing dan menjadikan manfaat juga untuk lembaga kita, memajukan lembaga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mungkin kita akan akhiri dengan doa bersama-sama sehingga kegiatan kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد النافعين ما هو لكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم ربنا سيئت بالبصر بالنسيء شفاء لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم يسر امورنا وحسن مقاصدنا يا من خافنا منا من نخاف يا من خاف سلمنا من نخاف يا من خاف نجينا من نخاف رضينا بالله ربا وبإسلام دينا محمد نبي رسوله ربي زدنا علما وارزقنا فهما وجاهد بسلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Cukup sekali kami, banyak kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.